Did you feel us? Another star. Oke, halo guys, kembali lagi di channel Lastri Kulhak dan kita kembali lagi bermain MU Career Mode kita, dan di sini kita bakal bermain 2 pertandingan seperti biasa. Tapi kemarin itu cuman 1 pertandingan ya, karena seperti yang saya bilang ada kegiatan di real life dan waktu saya cukup terpakai di situ, dan ya kita nggak bisa main 2 pertandingan seperti biasa. Tapi kali ini udah kembali normal, dan ya di sini sebelum kita memulai kita bakal cek dulu berita seperti biasa nih. World News di sini, ya ini yang kemarin sih. Kita menang 5-0 atas Leverkusen di Liga Champions. Kemudian juga di sini Piemonte Calcio menang 2-0 atas Valencia. Ini laga apa nih? Liga Champions juga ya? Oke. Kemudian debut Politano. Oke. Ada Best Player of the Week juga. Kemudian berita soal Manchester City mengalahkan rivalnya Chelsea nih kayaknya. Kita lihat dulu. Ya, Chelsea 3-1. Kemudian untuk standing Liga Inggris sendiri, kita mengingat kembali aja nih, Liverpool masih di posisi pertama. Kemudian ada Manchester City, Arsenal, Chelsea, dan United di posisi kelima. Spurs di posisi ke-6 ternyata. Kemudian yang terbawah ini kalian bisa lihat West Ham, kemudian Stoke City, dan Fulham. Dan di episode hari ini kita bakal berhadapan dengan Stoke City. Jadi kita menghadapi salah satu tim terbawah nih, tim yang terancam terdegradasi. Ya, kita next aja, dan ini artinya juga kita udah masuk ke bulan 10 ya. Di sini tanggal 1 Oktober 2022, dan untuk match hari ini kita mainnya away. Dan ya kita mungkin langsung aja ya. Oke, di sini karena baju home-nya Stoke City warna merah putih, jadi saya pakai baju warna hitam aja untuk MU. Kita masuk ke tim manajemen dan saya atur dulu sebentar. Oke, jadi ini dia aja mungkin untuk line up yang bakal saya turunkan hari ini. Kalian bisa lihat ya, kita memakai semua striker utama kita seperti Rashford, Ronaldo, Dybala. Di sini Timo Werner nggak main dulu ya. Saya kasih dulu Ronaldo di sini. Kemudian gelandang kita ada De Jong, Bruno Fernandes, dan CDM, Declan Rice di sini. Ya di sini saya mungkin lebih sering mainkan Declan Rice dibanding Scott McTominay, karena untuk role-nya sendiri lebih important si Declan Rice sih. Jadi dia butuh jam main lebih untuk moralnya bisa lebih happy lagi. Untuk left back ya masih Luke Shaw, kemudian Aaron Wan-Bissaka untuk right back, dan Kimmich bakal bersiap-siap nanti untuk ganti salah satu dari Wan-Bissaka ataupun Declan Rice kalau misalnya ada something yang terjadi ya. Karena Kimmich juga cukup bagus menurut saya di CDM. Dan ya kita langsung mulai aja, let's go. Oke, dan ini dia. Ini di markasnya Stoke City di mana nih? Kita lihat dulu. Live from Stoke City. Aduh, nggak kebaca lagi tadi. Oke, ini hujannya parah sih, deras banget. Ya, dan untuk duet center back di sini saya kasih dulu untuk Davinson Sanchez dengan Clement Lenglet. Jadi kemungkinan saya bakal terus duetkan mereka nih. Dan untuk Tuan Zibi sendiri bakal berduet dengan Hugo Azevedo. Biar lebih imbang aja gitu. Dan ini ya, Stoke City starting lineup. Ya, dan mungkin teman-teman ada juga yang nanya biasa tuh di kolom komentar, Bang itu broadcast package itu apa sih sebenarnya, yang kayak gimana? Nah ini yang dimaksud broadcast package. Pada saat line up-nya disebutkan, ya itu namanya broadcast package ya. Makanya itu di sini di FIFA 20 ini broadcastnya Premier League ini sering banget kena copyright, karena ya memang mirip banget dengan aslinya, persis sama. Tapi harusnya sistem dari YouTube
bisa membedakan sih mana yang asli dan mana yang in game. Jadi seharusnya copyright seperti itu harusnya nggak kena ke YouTube saya ataupun channel-channel content creator yang lain. Karena memang ini kan game, jadi harusnya mereka punya sistem yang lebih bisa membedakan sih. Oke, dan kita mulai nih kick off babak pertama antara Stoke City versus United. Come on MU. Glory glory Manchester United. Let's go. Ya karena kocak aja gitu kalau misalnya yang kayak gini malah kena copyright, Pak. Waduh, gila mainnya Stoke City bagus sih. Allen. Sanchez. Nah, Declan Rice, come on. Paul Dybala kosong tuh, mantap. Dybala, come on. Paul Dybala dikejar oleh dua pemain tuh. Coba crossing di sana, ada Marcus Rashford tadi. Luke Shaw. Oke, Luke Shaw. Aduh, dua pemain, Pak, yang mencoba. Ya, wah, astaga. Come on, Dybala. Dawan bisa kah? Wah. No, gila nggak masuk tadi. Bruno. Rashford. Astaga. Wah, offset ya. Martins. Imbula. Wah, kalah sih kita dari segi penguasaan bola nih. Ya, aduh. Terlalu panik tadi Paul Dybala. Leng-leng, nice. Nah. Aduh, no. Oke, nice. Wow, slow. Si Bruno Fernandes tuh. Bruno, wah, kena tiang. Wah. Agresif sih mainnya Stoke City. Oke. Nah. Ronaldo. Wah, kena tiang lagi. No. Gila banget kan. Rashford, astaga. Rashford, come on. Waduh. Ya apa ini? Berapa kali kena tiang, Pak? Jangan-jangan kita sial lagi nih. Wah. Frenkie de Jong, no. Cristiano Ronaldo. Oh, Cristiano Ronaldo. Akhirnya. Yes. 1-0 untuk United. Wah, jangan biarkan nih orang Stoke City harus berhati-hati sih. Jangan biarkan nih orang bebas melakukan shooting, Pak. Parah sih. 5 gol di Premier League. Oke, kemarin kan itu pas menghadapi Aston Villa dia sempat hat-trick kan di situ. Goal for Manchester United. Number 7, Cristiano Ronaldo. Oke, sekarang 1-0 udah cukup lega nih. Tapi kita masih tetap menambah astaga. Menambah gol lagi untuk memastikan dan membuat jarak dengan Stoke City biar Oke, sorry banget nih kalau misalnya saya ngomongnya agak tersendat-sendat ya, karena memang saya mainnya ini selalu banget pasti sambil main, istilahnya sambil berkomentar ya, main sambil berkomentar, jadi agak sulit juga karena butuh konsentrasi untuk bermain game seperti ini. Oh, berbahaya tadi, Bung. Bruno Fernandes dapat, astaga naga. Fernandes
Oke. Allen. Martins. Waduh. Rashford. Oh, Cleveland nice banget. Oke. Come on. Nah. Wow, bagus sekali, Bung. Aduh, susah banget. Nah. Mantap. Bruno Fernandes, yes. There will be a minimum of Gila. 2 minutes. Counter attack dari United. 2-0 sekarang. Ya, jadi Bruno Fernandes juga ini salah satu pemain yang berpotensi banget menjadi top scorer di Premier League. Udah 5 gol juga dia. Oke, jadi kita berhasil mencetak gol kedua kita sebelum turun minum. Nice banget, oke. Rashford. Dan itu dia, half time. Oke, dan ini Liverpool berhadapan dengan Arsenal, jadi big match nih. Kemudian Wolves berhadapan dengan Brighton. Ya, dan kita mulai kick off babak kedua. Jadi ini menarik juga sih karena dua pemain kita yang mencetak gol hari ini adalah pemain asal Portugal kan, si Ronaldo sama Bruno Fernandes. Oke, Dybala. Alah. Widias. Waduh. Ayo Henderson. Nah. Declan Rice, come on. Waduh. Oke, mantap banget. Sekali lagi Ronaldo kasih ke Dybala tuh. Oke. Oke, siapa nih? Nick Powell. Oke, pergantian pemain dari Manchester lagi. Stoke City maksudnya. Ada Ronaldo di sana. Frankie De Jong. Terlalu tinggi, Bu. Terlalu tinggi buat tendangannya. Davies dibuang aja ke depan. Declan Rice di sana. Dybala kasih ke Wan-Bissaka. Oke. Wan-Bissaka, come on. Nggak semudah itu pastinya. Oke. Wah. Next itu kita berhadapan dengan Southampton ya, kalau nggak salah. Bruno Fernandes. Dybala. Aduh. Bruno. Crossing lagi ada Rashford di sana. Bisakah? Offside lagi ya? Oke, pergantian pemain dari Stoke City dan kita mungkin juga ganti pemain nih. Kita mungkin ganti aja Dybala dulu ya. Kita masukin Daniel James di sini. Kemudian untuk left back saya mau ganti juga, kasih Dalot. Itu aja sih dulu. Oke, Paul Dybala out. Declan Rice, come on. Ya.
Fernandes. Daniel James, stamina baru masuk. Oke. Wah, terkecoh juga Bung dia. Waduh. Kurang bagus tadi Marcus Rashford. Nah, oke. Ya elah, masih Pak intercept. Oke. Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo. Frankie de Jong, come on. Frankie de Jong, come on. Frankie de Jong. Oh. Aduh. Belum bisa 3-0 ya. Oke, corner kick. Clement Lenglet dan wah. Kenapa tadi? Pelanggaran ya? Handball kah? Wah, kacau juga. Nah. Oke, Bruno. Nah, mantap tuh. Mantap, astaga. Geraldes. Fernandes sekarang. Waduh. Wah. Out ya. Clement Lenglet kasih ke Davinson Sanchez. Declan Rice. Oke. Wah, astaga, no. Oke. Kasih ke Ronaldo tuh. Cristiano Ronaldo. Astaga, kenapa nggak diselebrasi tadi? Goal for Manchester United. Number 7, Waduh. Cristiano Ronaldo. Ini kayaknya ada yang saya yang saya tekan tadi tapi nggak tahu apa, lupa tadi. Nggak sengaja Pak. Tiba-tiba langsung ke skip aja tuh. Oke, brace dong Cristiano Ronaldo. Romero. Geraldes. Oke, Justin. Ini Justin siapa nih? Justin Timberlake atau Justin Bieber? Oke. Mungkin kita ganti pemain lagi yang terakhir kali nih. Saya mau masukin Kimmich, gantiin Wan-Bissaka. Oke, Joshua Kimmich in. Oke, jangan biarkan. Wah. No, gila. Ada kesalahan dari Joshua Kimmich tadi. Oh, Ekong tadi. Davinson Sanchez kasih ke Diogo Dalot. Frankie de Jong. Dalot. Crossing di sana ada Bruno Fernandes. Oh, lagi-lagi dong. Gokil sih Brunonya. Wah. Itu udah berapa kali tuh bola-bola kayak gitu ya? Bola-bola udara. Tuh. Mantep sih. Jadi sama lagi dengan Ronaldo 6 gol maksudnya. Oke, dan sekarang udah menit ke 90. There will be a minimum of 3 minutes of added time. Empat 0 cuy. Wah. Padahal di awal tadi nih pergerakan dari permainan dari ini pemainnya Stoke City ini menakutkan banget loh. Umpan-umpan pendeknya itu
bagus sih. Oke, dan itu dia. Selesai sudah untuk match pertama kita di episode kali ini. Dan kita bakal lihat dulu untuk match pack-nya. Ya, jadi kita punya 10 shot, 6 on target, 4 berbuah gol, itu udah lumayan bagus sih. Kemudian Stoke City punya 4 shot, 2 on target. Dan rating tertinggi didapatkan oleh Bruno Fernandes. Kita lihat dulu. Ini dia. Oke, sama sih 9,6, tapi Bruno Fernandes jauh lebih, istilahnya lebih diunggulkan di sini daripada Ronaldo. Karena selain dia bisa mencetak 2 gol, ya serangan-serangan yang membuat gol terjadi itu ya rata-rata dari Bruno Fernandes sih. Oke, di bawah juga tinggi banget 9,1. Dan kita advance saja. Oke, dan sebelum kita masuk ke pertandingan kedua kita bakal cek dulu seperti biasa posisi sementara di Liga Inggris. Dan ini dia. Ya, di sini Liverpool masih tetap di posisi pertama, tapi City ini selalu membayang-bayangi Liverpool ya, karena beda selisih 1 poin doang. Kemudian ada Chelsea posisi ketiga, dan MU udah naik di posisi keempat. Yang tadinya sebelum kita menang lawan Stoke City itu kita di posisi kelima kan. Kemudian Arsenal posisi ke-6 dan Arsenal posisi kelima, Brighton posisi ke-6, kemudian Spurs di posisi ke-7. Jadi Spurs menurun ya. Kalau nggak salah tadi itu dia di posisi ke-6. Kemudian yang terbawah ini masih tetap West Ham, kemudian Stoke City turun jadi paling bawah. Kalau nggak salah tadi sebelum kita kalahin dia itu di posisi 18 dia. Dan ya, sebelum kita next, kita bakal cek dulu berita-berita hari ini. Nah, ini ada berita soal Inggris yang berhasil mengalahkan Polandia 5-1. Gila, besar banget skornya. Kemudian, Egypt menang juga atas Meksiko 3-0. Waduh. Nah, Muhammad Salah dapat ini ya, Player of the Month. Wow, luar biasa sih Salah di bulan September nih. Kemudian Chelsea menang, West Ham menang 2-1 atas Spurs. Oh, ini dia sih yang bikin Tottenham tadi turun ke posisi 7. Kemudian Chelsea menang 4-0 atas Aston Villa. Oke, dan untuk list Premier League untuk Player of the Month bulan September udah dirilis nih. Kalian bisa lihat ya. Ada Cristiano Ronaldo di sebelah kanan, kemudian Muhammad Salah, Frankie De Jong, kemudian Declan Rice. Jadi cuman satu doang nih pemain Liverpool, Muhammad Salah doang nih. Oke. Ya, jadi kita next saja. Kita cek dulu. Oke, bener sih Southampton yang kita hadapi. Nah, ini dia di tanggal 18 kita udah berhadapan dengan PSV nih. Di pertandingan ketiga fase grup Liga Champions ya. Oke, jadi udah nggak sabar banget ini Saya udah nggak sabar banget pengen main di babak 16 besar lagi. Pastinya sangat seru. Dan ini bajunya yang ini aja kali, hitam kuning, perpaduan hitam dan kuning. Oke, dan untuk line up-nya kita atur dulu. Oke, dan seperti ini aja mungkin untuk line up-nya. Di sini saya masukin tetap Cristiano Ronaldo karena nanti yang dimain di Liga Champions itu adalah Timo Werner. Jadi kalau misalnya saya mainkan Timo Werner di sini, otomatis di Liga Champions nanti staminanya dia cukup berkurang ya. Jadi di sini saya kasih Ronaldo dulu untuk Timo Werner nanti main di Liga Champions karena dia cukup bagus banget mainnya di Liga Champions. Dan untuk gelandangnya sendiri di sini saya pasang Gomez, kemudian Higuaín dulu. Dan di bangku cadangan ada Barret dan Palacios. Ya, Bruno untuk left back saya bakal coba ya. Jadi itu aja ya. Kita langsung gas aja ke pertandingannya. Let's go. Oke, dan ini dia Old Trafford. Sang kapten kita Cristiano Ronaldo tuh membantu dia cuman di sendiri doang pemanasan tadi diperlihatkan. Biasanya kan ada beberapa pemain MU tuh yang diperlihatkan pada saat pemanasan di kamera, tapi ini tadi fokusnya di Ronaldo doang. Ya, dan ini dia Southampton di posisi ke-14 ya di Premier League, sementara United di posisi ke-4, beda 10.
Oke. History beacons Cristiano Ronaldo. Ada 6 gol. Waduh. Oke, dan starting lineup dari Manchester United: David De Gea, Joshua Kimmich, Hugo Azevedo, Axel Tonzibi, ada Bruno, Ichiro Hagiwara, Scott McTominay, Angel Gomez, Adnan Januzaj, Christian Pulisic, dan Cristiano Ronaldo. Oh, Erling Haaland ya. Oke. Saya lupa sih kayaknya. Iya sih. Kayaknya emang Haaland udah pindah ke Southampton di series MU ini. Kalau nggak salah di transfer bursa musim panas tuh. Kemarin. Oke, Erling Braut Haaland. Waduh. Di sini anyway Haalandnya belum dapat real face ya. Karena ini series yang sudah dimulai pada saat bulan September, pada saat FIFA 20 baru rilis, jadi belum masuk tuh real face-nya. Jadi misalnya kalau bikin series karir mode yang baru real face semua pemain itu udah update. Oke, Bruno, Ichiro Hagiwara kasih ke Joshua Kimmich. Hagiwara. Waduh, maksudnya tadi mau kasih ke Gomez. Kolasinac, Redmond, kasih ke Haaland. Di sana ada Hugo Azevedo, mencoba. Waduh, Tuan Zibi, nice. Pulisic, come on. Ayo Pulisic, ayo. Lolos dia. Tuan Pulisic. Aduh, come on. Crossing, ada Cristiano Ronaldo dan Scott McTominay sekarang, ayo. Gomez, come on. Wait, sit, penalti dong, wah. Kartu kah? Wah, enggak ya. Cuman ceramah doang. Tapi nggak ada masalah sih, kita dikasih hadiah penalti loh. Ini nih saya agak-agak gimana gitu kalau penalti ya. Aduh, saya lebih jago kayaknya tendangan bebas dibanding tendangan penalti tuh. Oke, saya mau coba di sisi kiri. Ronaldo, tuh kan. Aduh. Ya elah, Bambang. Gak gol pak penalti. Keseringan mulu pak ditangkis kalau penalti. Cristiano Ronaldo. Gol sih itu. Enggak pak. Aduh, mudah banget bagi si Gan. Lah, lama banget. Woi. Bruno. Nah. Oke, Cristiano. Aduh, no. Ronaldo. Kasih ke Bruno. Ichiro Hagiwara. Gomez. Tuh. Waduh. McTominay. Waduh. Nah. Januzaj. Yes. Gol ya? Wah, lama banget wasitnya. Kasian amat Adnan Januzaj tadi. Udah capek-capek lari selebrasi, tapi offside. Itu lama banget loh ambil keputusan offside atau enggak. Wah, dua pemain kita sih kena perangkap offside. Astaga. Gomez sudah menit ke-31 nih. Ayo dong MU. Masa belum ada satu gol pun. Hagiwara, Cristiano Ronaldo, Allah. Oke, Clark, Valeri,
Nah. Yanuza, come on. Astaga. No. No, aduh. Offset ya? Offset juga, woi, offset, woi. Woi. Offside. Offset lah. Mabok nih halannya. Aduh. Astaga, offside. Itu kenapa diumpan lagi, Bung? Oke, Valeri. Astaga. Oh. Dapet Dega, nice save banget. Oh, bahaya banget tadi. Ayo, Januzaj. Wah. Kacau tadi. Kolasinac udah menit ke-44 nih. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 Bruno, minutes nice. for each time. Wah. Kebobolan dong. Aduh. Wah, gagal ditutup tadi sama Acevedo ya. Oke. Waduh, bahaya nih. Southampton, number 23, Dan itu dia Pierre-Emile halftime. Højbjerg. Sayang sekali di akhir babak pertama kita malah kebobolan. Oke, kita langsung aja mulai kick off babak kedua. Kolasinac. Januzaj, come on. Kasih ke Cristiano Ronaldo, come on. MU lebih konsentrasi lagi. Gomez. Cristiano. Azevedo. Wow, berbahaya tendangannya. Substitution for Southampton. Oke, kita mungkin ganti pemain dulu nih. Ya, saya di sini kasih masuk mungkin Daniel James di sini. Kemudian untuk gelandang di sini saya masukin Barret dan juga si Palacios. Oke, ini aja. Number 23, Pierre-Emile Højbjerg. Oke, yang mencetak gol tadi diganti, Pak. Si coach Pierre-Emile. Oke, kita kasih masuk dulu pemain muda sih. Zibi. Oke, Barret. Astaga. Ronaldo. Palacios. Daniel James. Oke, Palacios bagus banget pergerakannya. Barret, come on. Waduh. Nice, come on. Oh, wah. Come on. Yes, Palacios masuk dong itu. Wah, untung aja, Pak. Barret tadi harusnya udah bisa mencetak gol sih. Tapi kena tiang, Bung. Waduh. Ini nomor punggungnya mesti diganti nih. Mesti diatur Palacios sama Barret. Oke, 1 gol dari pemain pengganti kita, pemain muda Miguel Palacios. Oke, bisa nih. Kita comeback. Caci. Oke. Nah, McTominay. Astaga, naga.
Aduh, peluang terakhir kayaknya itu. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Astaga, no. Oke, Ronaldo. Aduh, no. Aduh, udah selesai. Gila. Imbang loh. Imbang di Old Trafford, gila. Mana kita kebobolan duluan lagi. Cukup banyak peluang sih kita, terutama dari peluang tendangan penalti tadi. Aduh, kacau banget dah. Oke. Kita lihat match pack-nya, kita punya 4 shot, 3 on target. Sama sih dengan Southampton, 4 shot juga. Cuman mereka cuma punya 2 on target dan 1 berbuah gol. Aduh, rating tertinggi didapatkan oleh Miguel Palacios. 8,2 pemain yang baru aja masuk. Dan astaga, nggak nyangka loh saya ini agak gimana gitu. Kemarin kalah lawan Bournemouth, sekarang imbang lagi lawan Southampton. Aduh. Oke, kita hadir dulu untuk post match interviewnya. Ya di sini Spurs menang 3-2 atas Brighton, kemudian Chelsea menang 2-0. Kita turun lagi nih posisinya kalau gini. Some questions regarding the match. Oke, Ronaldo. Jadi kalau nggak salah kita udah 2 kali imbang ya di Premier League. Ya sebenarnya saya nggak expect sih. Ya tapi jawab aja ini. Karena kalau saya jawab yang bawah tadi, yang expect win itu moralnya bakal turun. Iya sih. Oke, saya jawab ini aja kali. Thanks very much. Oke, thank you. Dan itu dia guys untuk 2 pertandingan kita hari ini. Memang tadi yang pertama itu bagus banget, kita menang dengan cukup besar, tapi di pertandingan kedua kita malah kacau banget. Ya. Oke, berita soal Frankie de Jong, Palacios, kemudian Newcastle United yang menang 1-0 atas Stoke City. Kemudian apa nih? Iwobi. Ya, dan kita bakal lihat dulu ya untuk posisi sementara di Premier League sebelum saya akhiri episode hari ini. Pick competition, kemudian Premier League, dan ya untungnya kita masih di posisi keempat sih. Dan selisih poin kita dengan Liverpool ini ada 5 poin. Oke. Jadi lumayan jauh. Nah, ini kalian bisa lihat ya, 2 kali imbang kita, kemudian 1 kali kalah, 6 kali menang. Aduh, sayang banget. Ya, jadi itu dia aja ya untuk episode hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Glory Glory Manchester United.